pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, bo, ya kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur, bahaya. Tapi yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata A'agim, jagalah hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini ya, Pak Gosip. Semua mau diurusi. Jeleknya orang dia nampak, dia tidak tahu jelek dirinya. Yang orang Melayu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Kan aneh, semut yang jauh dia bisa lihat, sementara gajah di depan matanya dia tidak lihat. Ini banyak orang seperti ini, Pak. Jeleknya orang dia tahu semua, sementara keburukan dirinya dia tidak urusi. Maka Nabi menjelaskan, beruntunglah orang-orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya, sehingga tidak punya waktu untuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Justru benarnya kita cerita, namanya ghibah. Kalau salah, namanya fitnah. Kalau kita sujud nih, kira-kira yang kena ke lantai dengkul dulu apa tangan dulu kira-kira? Ada yang dengkul duluan, ada yang tangan duluan, begitu ya orang ya. Yang sunnah itu fayadha'u awalan, maka dia meletakkan pertama rukbatai, kedua dengkulnya dulu. Thumma yadai, kemudian kedua tangannya. Thumma jabhatahu wa anfah, baru terakhir jidat sama hidung. Kalau hidung gak wajib, hidung itu sunnah. Tapi kalau jidat, tangan, dengkul wajib napak ke bumi. Urutannya dengkul dulu, tangan, baru jidat. Islam mengajarkan dengan sebuah konsep yang luar biasa. Maka ketika bayi lahir, apa yang dikerjakan? Rasul mengajarkan bayi itu dikenalkan enzim bapaknya. Karena kan 9 bulan dia udah kenalan sama enzim ibunya kan. Maka Nabi mengajarkan ada namanya tahnik. Tahnik itu proses pengenalan enzim dan sebuah mungkin biotik yang luar biasa yang ada pada tubuh bapaknya, terutama di mulutnya, gitu kan. Jadi dengan mengunyah kurma, kemudian diambil bagian serpihan yang lembut tadi, diletakkan di bagian, itulah bentuk vaksinasi islaminya, gitu kan. Itu luar biasa. Ada teman saya meliti dan dia kaget luar biasa karena itu termasuk kategori vaksinasi apa ya dia bilang, terus saya lupa istilah medis gitu lah. Tapi itu dahsyatnya luar biasa, gitu kan. Maka makan dengan tangan salah satunya, ya. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya 2 syarat saat dia hidup di dunia. Nah, di antara 2 ini, syarat pertamanya iman. Nah, kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, iman dan amal soleh. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga.
Kecuali nanti kedudukan harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga, sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Ada juga amalan. Jadi salah satu amalan, kalau kita sulit tidur, apa bahasanya? Insomnia, apa namanya? Ya, insomnia ya. Bukan amnesia, bukan ya. Bacanya apa? Nah, dari doa Nabi SAW, beliau ajarkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Sayyidina Khalid pernah ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah malam gak bisa tidur. Ya, apa Nabi SAW ajarin doanya? Allahumma gharatin nujum wahada'atil uyun. Allahumma gharatin nujum wahada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Nah, ini juga riwayat Ibn Sunni. Cintai Nabi, menyayangi Nabi, mengasihi Nabi adalah dengan cara menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi meninggalkan istana megah besar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah semua umat Muhammad yang hadir ini diberikan rezeki bisa berangkat umrah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tidak ada istana Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah. Kalau ada tolong tunjukkan kepada saya biar melihat, ingin juga mata saya melihat. Mana istana Nabi? Mana kursinya yang terbuat dari emas? Mana piringnya yang dari berlian? Mana gelasnya yang terbuat dari kristal? Tidak ada. Menetes air mata jamaah haji ketika dibawa melihat tempat tidur Nabi, replika museum rumah Nabi. Jamaah meneteskan air mata. Saya tanya ibu saya, Mak, bagaimana dulu ketika aku dalam kandungan? Kata ibu saya, ketika kau dalam kandungan aku selalu membacakan ayat surat Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar anak yang dalam kandunganku ini, nanti kalau dia lahir aku akan jadikan dia muharrara. Saya buka kitab tafsir, apa arti muharrara? Arti muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis, untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Bahasa di Riaunya servant of God. Menjadi pelayan Tuhan. Hidup kita ini adalah menjadi pelayan agama Allah. Kalau kau jadi bupati, kau jadi wali kota, kau jadi gubernur, kau jadi menteri, kau jadi presiden, tapi sebenarnya tugas utamamu adalah menjadi pelayan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu hanya jabatan tambahan saja. Maka itu ternyata yang dibaca oleh seorang ibu. Ustadz, saya ingin bertanya tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pengerjaan waktunya sebelum masuknya waktu subuh atau sudah waktu subuh. Maksud sholat sebelum subuh itu sebelum sholat fardu di waktu subuh dikerjakan. Jadi masuk sholat subuh, adzan ada waktunya. Atau Anda misalnya nggak dengar adzan, tapi waktu sudah masuk, maka Anda tunaikan dulu sholatnya 2 rakaat. Itu yang disebut dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Maksudnya ketika fajar tiba, Anda sholat dulu 2 rakaat di situ. Dalilnya disampaikan Nabi SAW, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ditunaikan di waktu fajar sebelum sholat fardu ditunaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan fardunya? Itu luar biasa. Ya, jadi yang dimaksud bukan sebelum waktu subuh. Kalau waktu subuh belum tiba, itu masih masuk waktu tahajud. Pasti akan ada satu bagian episode dalam hidup kita itu yang menghunjamkan kesadaran kepada jiwa kita, apa saya harus begini selamanya? Kenapa saya nggak berubah? Saya kan wafat juga, apa nggak punya peluang saya ke surga? Pasti ada perasaan itu. Nah, ketika itu sudah ada, rumus Qur'annya cepat ambil, jangan didiamkan. Itu artinya tanda sayang Allah sudah turun. Tuhan sedang kasih jalan, kasih cahaya. Jangan ditinggalkan dan jangan dengarkan orang. Ah, kamu udah tanggung lah, udah jadi begini, nggak akan diterima taubatnya, nggak akan macam-macam. No. Jangan dengarkan makhluk, karena sudah ada yang begitu, namanya iblis. Maka jika ada orang yang digoda kepalang tanggung dengan perbuatan dosanya, maka dia sedang digoda dengan perbuatan iblis yang pertama. Iblis punya peluang untuk tobat, tapi ketika diminta tobat dia mengatakan, tanggung sekalian ya Allah. Beri aku kesempatan aja untuk godanya Adam. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Kita beda. Ustaz, iman saya turun naik. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.